Terus kalau kita tunduk pada definisi yang normatif itu, bahwa saat lo beli barang yang kriterianya disebutkan tadi, tandanya lo tuh support produk lokal gitu. Terus kalau nggak nguntungin pihak lokal, istilah produk lokal apa maknanya? Goblok. Menetapkan kembali satu orang tersangka dalam kegiatan pengadaan batik impor ilegal ya, itu masuknya lewat kapal-kapal kayu ke pelabuhan-pelabuhan kecil, ke pesisir. Pengusaha ini memang menghindari beberapa aturan, misalnya aturan atas, kemudian pajak. Spesifik bertujuan mendalami kasus dugaan penyelundupan tekstil untuk mengusut kasus-kasus penyelundupan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Emangnya masih susah ya ngebedain antara beli brand lokal sama support produk lokal. Nah sini gue jelasin. Di alarm bawah sadar kali ini ada disclaimer dari gue. Kalau cara berpikir lo masih normatif, kaku, dan otak lo udah terlalu kotor akibat konten-konten sampah sosial media, video ini bakal jadi mimpi buruk buat lo semua. Mendingan lo skip. Beli brand lokal tuh artinya kan lo nyisihin sebagian uang yang lo punya untuk lo tukar dengan sebuah produk yang brand itu dibuat sama orang-orang lokal atau orang Indonesia. Nah misalnya gini, temen lo bikin jaket, nggak peduli tuh itu jaket dari mana idenya, kualitasnya kayak gimana. Yang dia tahu tuh cuma dia tempel nama brandnya dia sendiri, terus lo beli tuh jaket. Sesimpel itu tuh kalau lo tuh beli brand lokal. Siapapun juga bisa ngelakuin kayak gitu. Apa susahnya anjing, tinggal beli doang. Atau kan lo bikin deh yang lebih enak tuh. Bikin brand sendiri, terus jualan sendiri. Nah lo tuh menjual brand lokal tuh. Apakah kalau lo beli brand lokal sama dengan support produk lokal? Tar dulu. Kalau lo bicara produk, artinya lo bukan hanya bicara soal nama brand dan gimmick-gimmick yang ngehiasin brand itu. Membahas produk artinya tuh lo bicara tentang sesuatu yang komprehensif atau menyeluruh. Keseluruhannya itu dibahas. Kalau brand kan cuma nama dan konsepnya aja. Nah, produk lokal ini definisinya apa sih? Kalau lo buka di Google, lo akan temuin definisi yang sangat normatif. Walaupun gue nggak bilang salah 100% sih, tapi kurang tepat. Coba ya kita baca ya. Produk lokal adalah barang-barang atau kerajinan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Produk lokal juga diartikan sebagai hasil produksi dalam negeri dan biasanya diberi label buatan Indonesia. Lo perhatiin nih, ujungnya biasanya tuh diberi label buatan Indonesia. Kita tuh terlalu sibuk sama klaim, gimmick, dan euforia nasionalisme palsu cuma karena beli barang yang ada tulisan Made in Indonesia. Kalau kita telusuri produknya lebih dalam, bisa jadi sama sekali nggak nguntungin Indonesia sebenarnya. Anggap aja deh nguntungin kita nih ya. Tapi yang jauh lebih diuntungkan adalah pihak-pihak luar. Kita tuh harus ngelakuin redefinisi nih untuk kata produk lokal. Jangan mau nih kita dibohongin pakai definisi usang yang normatif dan tolol gitu. Masa hanya karena barang itu dibuat di Indonesia, terus namanya brand lokal. Terus kita langsung percaya kalau itu produk lokal. Terus kalau kita tunduk pada definisi yang normatif itu, bahwa saat lo beli barang yang kriterianya disebutkan tadi, tandanya lo tuh support produk lokal gitu. Terus kalau nggak untungin pihak lokal, istilah produk lokal apa maknanya? Goblok. Kita cari tahu lah. Raw materialnya dari mana, idenya dari mana, konsultannya dari mana, mesin jahitnya, atau mesin potongnya dari mana. Atau kalau itu batik ya misalkan ya, kita nggak mau cari tahu gitu, kainnya dari mana, tintanya dari mana. Jadi kita tahu persis, ini barang kalau kita beli beneran support produk lokal dan naikin taraf hidup warga lokal, atau cuma sekedar beli brand lokal yang keuntungan warga lokal dalam satu kali transaksi, di situ cuma remah-remah doang. Malahan banyakan asing yang untung, jangan tolol lah. Nih gue kasih lihat datanya. Gue akan jelasin dari sudut pandang seorang ketua umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, namanya Retma Gita Wirawasta. 1,26 juta ton garment yang diproduksi di Indonesia setiap tahunnya tuh hanya 40% yang gunain bahan baku lokal. Kisarannya tuh sekitar 504.000 ton lah per tahun. Artinya tuh 60%-nya impor. Dari mana aja tuh impornya? Nih dari Cina, India, Korsel, sama Taiwan. Itu juga hanya data yang tercatat soal ekspor-impor. Retma juga bilang, di sektor impor garment itu ada temuan impor ilegal yang angkanya cukup fantastis dan sangat ngerugiin Indonesia. Jumlah rata-rata produk garment ilegal yang masuk ke Indonesia itu sebanyak 300.000 ton per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 15% konsumsi garment masyarakat Indonesia yang mencapai 1,8 juta ton. Ini gue punya data ya.
Kita baca bareng-bareng. Dalam satu tabel ini, lo bisa lihat beberapa angka ekspor dari Cina ke Indonesia. Dan angka impor Indonesia nerima barang dari Cina, lo lihat gapnya. Gak kira-kira bos, nih gue totalin ya. Langsung akumulasi 3 tahun dari 2020 sampai 2022 soal impor ilegal. Ada kerugiannya itu sekitar 7,2 miliar USD. Atau sekitar 113 triliun rupiah di sektor impor bahan baku garmen. Anjing banget gitu. Udah angka impornya tinggi banget, ditambah lagi hal-hal ilegal nih kayak gini. Dari sini kita paham nih bahwa masalahnya bukan cuma terletak sama tingginya angka impor yang jelas-jelas ngerugiin produsen lokal, tapi juga pada sistem transaksi yang gak transparan dan kebijakannya amburadul soal ini. Sehingga dengan mudah banget nih dimainin sama mafia-mafia tanpa ada pertanggungjawaban. Lo bayangin gak kalau duit 113 triliun itu dipakai buat support para produsen lokal? Mereka akan bisa ngasilin produk yang benar-benar keren dengan harga yang bersaing. Kan itu masalahnya. Ya kenapa produk lokal kita jelek? Atau sekiranya rada bagus dikit, anjing harganya mahal banget. Ya karena gitu, harga bahan baku dan peralatan untuk bikin produknya impor semua. Dan harganya gila-gilaan. Selagi kita tidak bisa bersaing harga dengan produk impor, maka industri dalam negeri kita akan terancam. Derasnya impor produk TPT yang masuk ke Indonesia. Ya terutama dari China, karena China itu mereka itu kesulitan sekali membuang produknya karena utilisasi industrinya di dalam negerinya juga sangat rendah, dan mereka mencoba setelah zero covid polisinya dicabut, mereka mulai restart lagi dan mereka itu kelebihan pasokan produksi TPT-nya, dan mereka menargetkan Indonesia sebagai salah satu target marketnya. Artinya apakah jika Bank Indonesia ini mungkin mempercepat penurunan suku bunganya ini bisa menolong industri TPT, atau sebenarnya lebih baik untuk bisa mengunci keran impor? Saya pikir kalau dengan penurunan suku bunga pasti sangat membantu. Tapi mungkin kita harus belajar dengan negara lain. Mungkin contohnya India harus pandai-pandai kita melakukan trade barrier ya. Jadi untuk masuk ke market India dilakukan banyak trade barrier. Salah satunya mungkin anggota kita juga yang sebelumnya mengekspor cukup banyak produknya ke India. Sekarang itu mereka terhambat. Kemunculan tekstil bermotif batik di pasaran lebih dari 5 tahun terakhir cukup dirasakan oleh para perajin batik lokal. Harga tekstil bermotif batik yang dibanderol jauh lebih murah membuat penjualan para pelaku usaha batik lokal menurun. Para perajin maupun pelaku usaha batik tulis lokal tidak bisa mencegah serbuan tiruan batik tersebut karena justru banyak digemari masyarakat lantaran harganya sangat murah. Emangnya seperlu itu kita impor untuk bikin batik? Lagi-lagi ginian nih nggak bisa dibiarin terus-menerus nih. Dan lagi-lagi pemerintah harus bebenah. Undang-undang terkait ekspor-impor harus dirapiin bener-bener. Dan objektifnya harus jelas. Yaitu nguntungin pihak lokal. Tanpa ini lo nggak usah ngomong-ngomong support produk lokal deh. Bullshit. Lo tuh gak support produk lokal. Lo tuh cuma gak mau repot-repot mikirin hal-hal yang lebih mendalam. Lo tuh cuma support hawa nafsu untuk dianggap sebagai pencinta produk lokal. Padahal yang lo untungin ya para penjahat yang gak tahu sekarang lagi duduk di pulau mana tuh sambil senyum, minum wine, ketawa ketiwi, nontonin. Ya lo semua ketololan orang-orang Indonesia gitu. Sepanjang video ini gue baru nyinggung urusan garmen sama pakaian. Di bidang lain gue yakin masalahnya gak kalah suram. Semoga video ini bermanfaat buat lo semua, minimal buat diri gue sendiri. Gimana? Udah paham? Kalau belum paham, ya emang lo tolol. Kalau udah paham, ya bagus. Tinggal kita bikin yang lain paham juga. Supaya ada perubahan. Makasih.